Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah dan selalu bahagia serta wujudnya cita-cita kita. Kali ini kita akan membahas tentang langkah apa saja untuk mewujudkan impian-impian kita. Setiap kita pasti mempunyai cita-cita hidup, harapan hidup, tujuan hidup, dan impian hidup. Kadang-kadang ketika kita ditanya, apa cita-cita kita, apa impian kita, jawabnya kadang-kadang suka bingung. Harus jawab apa ya impian? Nah, orang yang mempunyai impian kadang-kadang belum tentu capai apa yang diinginkan. Apalagi kalau ditanya sebuah impian tidak bisa menjawabnya. Paling tidak ada beberapa langkah untuk mewujudkan impian-impian kita yang mudah-mudahan ini menjadi satu solusi buat saudaraku bisa mewujudkannya. Yang pertama, langkah mewujudkan impian adalah mintalah apa yang kita inginkan. Ya, saudaraku kalau masih bingung, coba siapkan kertas, ya kan, buku dan pulpen untuk mencatat apa keinginan-keinginan kita. Keinginan di dunia, keinginan untuk urusan akhirat, dicatat saja. Nah, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita inginkan. Biasanya meminta itu bukan hanya dengan lisan saja, bukan hanya doa dengan lisan saja, tetapi juga meminta dengan sebuah kesungguhan, dengan sebuah perasaan dan juga pikiran. Malah kadang-kadang apa yang kita minta tidak hadir, tapi yang hadir sesuatu yang tidak diinginkan. Itu dikarenakan pola pikir kita, perasaan kita lebih mengingat sesuatu yang tidak diinginkan, rasa takut, rasa khawatir, rasa sedih, kecewa dan lain sebagainya. Dan hal itu yang bakal menarik, sesuatu yang sebetulnya tidak kita inginkan. Jadi, mintalah apa yang kita inginkan bukan hanya sekedar di lisan, tetapi juga dalam pikiran dan perasaan. Contoh, misalkan saya ingin menjadi orang kaya yang dermawan, memiliki punya rumah, mobil dan lain sebagainya. Nah, itu harus betul-betul ada di dalam pikiran dan perasaan kita. Jangan sampai apa yang kita minta dinafikan dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Jadi, saudaraku, yang pertama ini adalah mintalah apa yang kita inginkan sesungguhnya di dalam hati dan pikiran kita. Lalu yang kedua, langkah mewujudkan impian yaitu kita harus yakin atas apa yang kita inginkan. Ya betul, kalau kita tidak yakin atas apa yang kita inginkan, berarti itu adalah impian kosong. Contoh, ketika kita ingin ini dan itu, tetapi hati dan pikiran kita menjawab, mana mungkin, nggak bisa lah, kamu siapa, Nah, ketika hal-hal yang negatif yang datang dalam pikiran, itu akan mematahkan yang menjadi keyakinan kita, dan itu akan sulit terwujudnya impian kita. Kalau kita yakin, ya sudah, kita yakin saja. Yakin apa siapa? Yakin sama Allah, pasti Allah wujudkan. Yang penting kita yakin, nggak usah terlalu banyak berpikir bagaimana caranya. Yang penting yakin dulu bahwa Allah itu maha besar, Allah itu maha kaya, Allah itu maha perkasa. Yakin saja. Hal yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang kecil dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanamkan atas keyakinan atas apa yang kita inginkan, insya Allah impian kita sampai dan terwujud. Lalu yang ketiga, langkah mewujudkan impian adalah menyiapkan diri untuk menerima hasilnya. Ya, contoh misalkan kalau kita ingin punya mobil, ya siapkan dulu garasi mobilnya, kemudian SIM-nya, kemudian latihan nyetir mobilnya. Harus siapkan. Kalau tidak siap, ya sulit akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi siapkan atas apa yang kita inginkan. Contoh misalkan, saya ingin menjadi seorang kaya yang dermawan, maka siapkan diri untuk menerima jadi orang kaya yang dermawan. Latihan dari sekarang sebelum menjadi orang kaya, latihan berbagi, latihan sedekah dan lain sebagainya. Nah, langsung yang keempat,
langkah mewujudkan impian adalah belajar memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Jadi maksudnya divisualisasikan itu dibayangkan. Kalau saudaraku menginginkan sesuatu, misalkan rumah, mobil, harta berlimpah, ya kan, dan lain sebagainya, itu sambil dibayangkan, sambil dirasakan, seolah-olah kita sudah mendapatkannya. Ya, memang seperti hayalan, tapi sebetulnya beda antara hayalan dengan visualisasi ya saudaraku. Bahwa visualisasi itu adalah sebuah bayangan atas apa yang kita inginkan, ya, bukan sebuah hayalan kosong tanpa sebuah ikhtiar. Jadi visualisasikan aja, bayangkan seolah-olah itu sudah terjadi. Lalu yang kelima, langkah mewujudkan impian adalah bersyukur atas apa yang kita miliki. Iya, walaupun kita tadi berusaha ya memvisualisasikan apa yang kita inginkan ya, tapi tetap kita harus hidup pada kenyataan. Kenyataannya adalah kita ya pada saat ini harus kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan. Bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Jadi kalau kita bersyukur atas apa yang kita miliki, nanti Allah kasih lebih. Bersyukur dengan yang sedikit, Allah kasih tambah nanti jadi banyak. Begitupun seterusnya. Jadi kalau kita tidak bersyukur, tidak akan menarik sesuatu yang lebih besar lagi. Syukur itu salah satu magnet untuk menarik atas apa yang kita inginkan. Sebagaimana Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur pasti akan aku tambah nikmatnya, rezekinya, dan lain sebagainya. Bersyukur ini adalah sesuatu yang paling penting saudaraku dalam mewujudkan impian. Syukuri yang ada, syukuri keadaan yang kita miliki saat ini, nanti Allah berikan atas apa yang kita inginkan dan harapkan. Lalu yang keenam, langkah mewujudkan impian adalah membuat planning untuk mencapai impian kita. Iya, segala sesuatu harus memberikan satu planning. Membuat planning itu sangat penting saudaraku. Misalkan kalau kita ingin pergi ke Bogor, ke Bandung, hari apa, ya kan? Jam berapa, ya, kondisinya bagaimana, bekalnya bagaimana, persiapannya bagaimana, itu harus dipersiapkan. Begitupun untuk mencapai sebuah impian. Ketika kita ingin punya ini, punya itu, ya kan? Harus apa yang dilakukan? Ada step-stepnya. Bagaimana caranya? Ya kan? Walaupun tadi di awal dikatakan jangan terlalu pusing dengan caranya, maksudnya adalah kita ikhtiar tetap untuk bagaimana memplanning sebuah acaranya untuk mencapai tujuan. Tetapi jangan dipusingkan berlebihan juga. Tugas kita adalah ikhtiar saja, gitu kan? Jadi membuat planning ini sangat penting untuk step by step untuk mencapai tujuan dan impian kita. Kalau kita tidak punya planning ya bingung. Mau langkah bagaimana, mau jalan bagaimana, apalagi mau mencapai tujuan, tidak mungkin, agak berat. Buat saja planning sesuai kapasitas kemampuan saudaraku. Mudah-mudahan ya kan planning ini akan lebih cepat ya kan mencapai kepada tujuan dan impian insya Allah. Lalu yang terakhir, langkah mewujudkan impian kita adalah kita harus fokus dan istiqomah dalam ikhtiar kita. Kalau kita nggak fokus, nggak istiqomah, yang akan sampai. Sebagaimana kalau kita ingin mendaki sebuah gunung puncak yang tinggi, Masya Allah, pertama kita lihat dari bawah puncak itu dengan penuh keyakinan. Yakin saya bisa sampai puncak gunung itu. Kemudian fokus, udah fokus, istiqomah pelan-pelan. Kalau kita tidak bisa berlari ya berjalan. Kalau tidak bisa berjalan cepat ya jalan santai saja. Kalau kita lelah ya istirahat sesaat. Tapi langsung lanjut lagi. Istiqomah dalam ikhtiar. Makanya apa? On the track, ketika fokus, istiqomah kepada tujuan, ya kan, dalam sebuah ikhtiar, insya Allah akan sampai juga. Sebagaimana kita ingin mencapai tujuan naik puncak gunung, gitu. Nah, selain fokus dan istiqomah dalam ikhtiar, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita adalah makhluk yang biasa lemah, tidak memiliki kekuatan dan apa-apa kecuali Allah yang berikan kemudahan dan pertolongan. Doa ini sangat penting ya saudaraku. Pokoknya maksimalin ikhtiar kita, usaha kita, doa kita, setelah itu bertawakal. Insya Allah kalau diramu 7 langkah ini, insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi impian saudaraku akan segera terwujud dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.